Ya, pemirsa, sejumlah anggota LSM diamankan petugas Polresta Cirebon, Jawa Barat. Mereka dibekuk karena diduga terlibat penyerangan terhadap organisasi lain pada Minggu sore. Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Polresta Cirebon Minggu sore. Tanpa perlawanan, mereka digelandang ke Mapolresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa puluhan senjata tajam jenis samurai, celurit, golok, pedang, bahkan senapan angin ringan. Mereka diduga terlibat penyerangan anggota organisasi lain yang dipicu sengketa jaminan pembiayaan kendaraan. Dari peristiwa ini kita bisa rangkum bahwasanya perbuatan mulai dari penganiayaan maupun juga pengerusakan itu dilakukan oleh orang dengan orang yang lainnya, dan kemudian atas perintah untuk melakukan dari siapa. Ini yang akan kita telusuri terus. Petugas kini tengah mendalami masing-masing peran anggota dalam penyerangan yang mengakibatkan satu orang terluka tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, semoga perselisihan antar ormas tersebut segera terselesaikan dengan damai dan memiliki solusi yang bisa diterima oleh dua belah pihak. Amin ya robbal alamin. Nah, Pak Ustadz, organisasi seharusnya menjadi wadah dalam menyalurkan kebaikan dan juga hal-hal positif. Namun sayangnya ini masih sering terjadi keributan. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat bentrokan yang kerap terjadi antar ormas tersebut? Ya, saya kira ini kekeliruannya adalah dari cara pandang kita. Kita terlalu memandang simbolisasi atau identitas. Jadi katakan contohnya nih, kalau saya NU berarti saya bukan Muhammadiyah. Kalau saya Muhammadiyah saya bukan NU. Atau kalau saya sholatnya pakai kunut berarti saya pasti NU. Kalau saya tidak kunut pasti Muhammadiyah. Padahal kan tidak sesederhana itu. Banyak orang NU yang sholatnya kadang kunut, kadang tidak. Banyak orang Muhammadiyah yang juga kadang-kadang kunut juga gitu. Jadi simbolisasi identitas yang semacam itu sepertinya harus kita pahami tidak sesederhana yang mungkin terbayangkan oleh kita. Nah, dalam kasus ormas-ormas yang begini pun saya kira begitu. Jangan pernah memandang kalau ormasnya A, saya ini B, berarti itu bukan kita, itu bukan lawan, itu lawan kita. Oh, tidak bisa begitu. Kita boleh saja berbeda ormas, tapi kalau masih satu agama, kan kita punya titik temu gitu, kesamaan titik agama itu. Agama kita menyatukan kita, walaupun ormasnya berbeda gitu. Kalaupun ormasnya ini berlatar belakang etnis yang berbeda ataupun agama yang berbeda, kan masih kita punya satu kesamaan lagi. Kita masih sama-sama bangsa Indonesia. Kita dipertemukan oleh ketuhanan yang Maha Esa, dipertemukan oleh Pancasila, oleh Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Kenapa kita tidak melihat yang lebih luas gitu lah? Nah, ketika kita memandang unsur-unsur yang lebih luas itu, nanti kita dengan sendirinya akan menyadari bahwa perbedaan-perbedaan kecil itu nggak ada artinya gitu loh. Ada ormas ini, ormas itu, tapi sama-sama Muslim, ya sudah ayo sholatnya bareng-bareng di masjid yang sama gitu, kita ngimami yang sama dan seterusnya gitu, kita tunduk kepada imam yang sama. Itu kan jauh lebih menyenangkan berorganisasi semacam itu daripada kemudian masing-masing menonjolkan identitasnya gitu. Kan organisasi hanyalah sebuah alat kita untuk mencapai kebersamaan, mencapai kebaikan. Kalau alatnya sendiri kemudian menjadi tujuan, ya kita sudah keliru dalam berorganisasi. Tinggalkan saja kalau ada organisasi yang mengajarkan kepada kita doktrin-doktrin yang berlebihan terhadap organisasi, ya, terhadap ormas, sehingga kemudian menimbulkan kebencian kepada ormas yang lain. Itu karena sudah bertentangan dengan ajaran agama kalau ada organisasi atau yang mengajarkan kebencian kepada pihak lain gitu. Jadi kita ingat yang unsur-unsur yang menyatukan lah, unsur-unsur yang menyamakan kita itu apa? Ayo kita temukan itu. Jangan melihat perbedaannya. Kalau perbedaannya jangankan di ormas semacam itu, dalam satu keluarga saja, dalam anak yang sama, yang kembar pun kadang-kadang ada perbedaannya gitu. Jadi singkirkan dulu lah perbedaan, saya kira ya, Kak Wanda. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, selalu dalam Islam, adakah cara mengatur suatu organisasi agar lebih efektif dan juga berguna bagi masyarakat? Ya, organisasi itu perkumpulan 3 orang atau lebih. Kalau kita lihat hadis, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, apabila kalian melakukan perjalanan bertiga, tunjuklah salah satu dari kalian itu sebagai pemimpin. Nah, ini artinya dalam berorganisasi kita harus menunjuk pemimpin. Pemimpin itu ya tentu harus ditaati. Nah, hanya persoalannya kadang-kadang pemimpin yang ditunjuk itu
tidak layak untuk ditaati. Kadang-kadang ya dalam beberapa kasus orang sudah menunjuk pemimpin, tetapi sayangnya dalam perjalanan sang pemimpin yang ditunjuk itu berjalan sendiri atau tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur oleh organisasi. Nah, kalau begitu kita kembalikan lagi ayat Al-Qur'an kan mengatakan begitu, atau hadisnya juga mengatakan taatilah pemimpinmu selama pemimpin itu taat kepada Allah gitu. Selama pemimpin itu masih taat kepada aturan agama gitu. Kalau pemimpin sudah keluar dari aturan agama ya tidak perlu ditaati lagi. Nah, ini yang mungkin tidak selalu mudah dalam berorganisasi. Kadang-kadang kita memandang pemimpin kita sudah keluar dari agama, padahal sebetulnya belum masuk kategori keluar agama. Nah, karena itu saya kira koreksi-koreksi dari anggota sebuah organisasi terhadap pengurusnya, ketuanya, itu harus selalu dilakukan secara berkala, supaya sang ketua tidak semau-maunya melangkah atas nama pimpinan organisasi, padahal yang dia lakukan sebenarnya keluar dari jalur organisasi atau dari jalur agama. Saya kira itu catatan saya, Kak Wanda. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.